Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Ibu, Bapak, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga BKSN 2021. Seperti dua perikop terdahulu, perikop hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 35, semoga juga memperdalam pengenalan kita akan Yesus sebagai guru dan Tuhan. Dalam perikop ini diceritakan Yesus bertanya kepada para muridnya, siapakah dia bagi mereka? Bagi Petrus, Yesus adalah Mesias. Atas jawaban ini, Yesus memperdalam pemahaman mereka. Mesias hadir bukan untuk ukuran kejayaan dunia. Dalam dirinya, dalam diri Yesus, Mesias justru datang untuk menderita demi keselamatan umatnya. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, semoga kita makin menyadari bahwa pengalaman kemuridan bagi setiap orang Kristiani adalah kesempatan untuk memperluas wawasan yang benar akan jalan keselamatan yang ditawarkan Allah melalui Yesus Kristus. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana Yesus sungguh-sungguh guru yang membuka wawasan. Mari kita hening sejenak, kita mengundang kehadiran Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah, penyelenggara hidup kami, Engkau menganugerahkan putramu sebagai guru dan Tuhan kami. Pengorbanan hidupnya menjadi sumber keselamatan kami. Berilah kami iman yang hidup untuk senantiasa berani terlibat dalam karya baik-Mu, sekalipun penderitaan kerap mengecilkan hati kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membaca dan mendengarkan teks kitab suci yang sudah disediakan pada pertemuan ketiga kali ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 8, ayat 27 sampai dengan 35. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia.
Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, dalam suasana hening ini, marilah kita membaca sekali lagi dalam hati kita masing-masing. Kita resapi dan kita renungkan teks kitab suci yang telah kita baca dan dengarkan bersama tadi. Silahkan ibu, bapak, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih memilih satu kata, satu frasa, atau satu kalimat singkat yang menantang, menggugah, atau menyentuh hati Anda dari teks tentang pengakuan Petrus tersebut. Nah, jika Bapak Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari sudah menemukan satu kata atau satu frasa atau satu kalimat singkat yang menyentuh, yang berarti dari teks tersebut, silahkan Anda sebutkan. Kata apa itu? Frasa apa itu? Atau kalimat singkat itu apa? Hanya disebutkan saja, hanya diucapkan saja. Mari kita bersama-sama masuk kembali dalam suasana keheningan doa. Kita baca sekali lagi teks tersebut secara pribadi. Kita baca kembali secara pribadi teks tentang pengakuan Petrus tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mendengarkan Allah yang bersabda dalam teks kitab suci tersebut. Allah bersabda apa dalam teks tersebut? Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, sembari Anda membaca teks tersebut, saya akan membacakan beberapa pertanyaan reflektif yang akan membantu kita untuk mendengarkan sabda Allah, Allah yang bersabda dalam teks kitab suci tersebut.
Harapan macam apa kira-kira yang dipunyai Petrus kepada Yesus yang dipandangnya sebagai Mesias? Mengapa Yesus melarang para murid-Nya memberitahukan kepada orang lain tentang siapa dirinya? Siapakah Yesus bagiku sendiri dalam hidup imanku? Ibu, bapak, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kini tiba saatnya kita untuk mencoba, membagikan, men-sharingkan hasil permenungan kita dari pertemuan pendalaman kitab suci kali ini. Kita dapat membagikan pengalaman kita, mungkin proses kita menemukan kata-kata yang berarti dalam teks kitab suci tadi, dan proses kita mendengarkan Allah yang bersabda dari teks kitab suci tadi. Kita dapat membagikannya dengan saudara-saudari kita, keluarga kita, kerabat kita, atau umat yang lain yang juga hadir dalam pertemuan kali ini. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan melakukan pertemuan ini secara pribadi, silakan tuliskan hasil permenungan Anda pada secari kertas atau pada buku harian pribadi. Jika ibu bapak, saudara-saudari, dan rekan-rekan membutuhkan waktu yang lebih lama, silakan pause, jeda video ini sesuai dengan kebutuhan waktu Anda. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak orang menerima Yesus sebagai nabi. Bagi kita umat Kristiani, ia lebih dari sekedar nabi. Ia adalah Mesias yang diutus Allah untuk membuka zaman keselamatan. Namun perlu kita tanyakan pada diri kita, apa yang terbayang saat kita mengakui Yesus sebagai Mesias atau Kristus? Apakah ia seorang pejuang kemerdekaan bangsa bagi kita? Ataukah menurut kita Yesus adalah penyembuh dan pembuat mukjizat? Tidak jarang orang suka membayangkan Mesias menurut pikirannya sendiri. Gelar-gelar dalam pengakuan iman kita bisa jadi tepat. Namun pemahaman kita bisa jadi tidak jauh berbeda dengan Petrus pada awalnya. Dalam Injil Markus dikisahkan bahwa Yesus tampaknya tidak ingin diperkenalkan dengan gelar Mesias. Ia memilih sebutan lain yang lebih terbuka, Anak Manusia.
Secara perlahan ia membuka identitas dirinya yang sesungguhnya hamba Tuhan yang rela menanggung penderitaan demi keselamatan orang lain. Bahkan ia rela dibunuh demi mereka sebelum ia ditinggikan oleh Allah. Kita dapat membacanya pada kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Yesus memang penyelamat, namun ia meraih kemenangannya lewat jalan pelayanan, pengorbanan, penderitaan, dan bahkan kematian. Setiap pengikut Kristus diajak terlibat dalam perutusannya. Tak cukup bila hanya mengikuti dengan membaca kisahnya. Siapa yang mengakui Yesus dan melibatkan diri dalam misinya, pasti akan menghadapi perlawanan dan penolakan seperti dia. Hanya pengikut yang rela menyangkal diri dapat mengambil bagian dalam kemenangan Yesus, dalam kebangkitan dan kemuliaannya. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk masuk kembali ke dalam relung hati kita, sejauh mana kita membiarkan Allah mengarahkan wawasan kita, pemahaman kita pada karya penyelamatan Yesus yang benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita ungkapkan rasa syukur kita lewat doa-doa sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau telah menanamkan semangat ketaatan pada Yesus Sang Guru, dengan menanamkan wawasan yang benar tentang karya penyelamatan Allah di tengah-tengah kami. Bagi semua orang yang ingin mengenal Kristus, ya Roh Kudus, bimbinglah mereka agar mereka tetap setia dan tabah jika menghadapi kesulitan, kebimbangan, dan tidak takut memanggul salib. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang menderita, ya Allah sumber keselamatan, bantulah semua orang yang menderita, agar mereka menemukan kelegaan dan kedamaian yang bersumber daripada-Mu. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Putra-Mu, Juru Selamat yang sejati. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kini marilah kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda Putra-Mu yang mengembangkan pemahaman kami. Semoga pengenalan kami akan Yesus Guru dan Tuhan semakin diperdalam lewat keberanian kami belajar terus-menerus
pada kebenaran sabdanya. Juga kalau kami kerap merasa tidak mengerti dan sulit untuk memahami. Bantulah kami lewat jalan kemuridan ini untuk memperluas wawasan yang benar akan jalan keselamatan-Mu dalam diri Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri pertemuan pendalaman kitab suci yang ketiga ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, terima kasih telah berpartisipasi dalam pertemuan pendalaman kitab suci kali ini. Sampai bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Berkat Tuhan senantiasa bersama kita dan keluarga kita.